Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi di my channel ya. Kali ini saya akan memberikan review tentang salah satu pinjaman online tentunya yang sudah terdaftar di OJK. Dan pastinya teman-teman lagi mencari pinjaman online yang mudah, cair, tanpa ditolak. Nah, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Oke? Nah guys, kali ini saya akan mereview sekaligus berbagi step by step bagaimana cara saya mengajukan di pinjaman online Singa sehingga pinjaman saya bisa langsung di ACC. Nah, kita langsung aja ya. Untuk produk pinjaman Singa ini adalah salah satu pinjaman online yang memang sudah berizin OJK dan juga sudah terdaftar di OJK. Dimana di Singa ini mereka memiliki produk yaitu dengan limit pinjaman dari 1 juta rupiah hingga 20 juta rupiah dengan tenornya sangat fleksibel dari 91 hari sampai dengan 1 tahun, dan juga ada bunganya, bunga APR-nya maksimal 36% per tahun. Tentunya jika kita ingin mengajukan pinjaman di Singa ini pasti ada syarat dan ketentuan yang harus teman-teman ikuti, yaitu harus memiliki KTP yang sudah berusia 21 tahun ke atas, kemudian memiliki penghasilan dan juga memiliki pekerjaan. Jika teman-teman memiliki semua persyaratan yang saya sebutkan tadi, teman-teman bisa langsung mengajukan di pinjaman online Singa. Nah, bagaimana cara pengajuannya? Silahkan disimak, jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Nah, kita masuk bagaimana cara pengajuan agar pinjaman teman-teman bisa langsung di ACC dan tanpa ditolak. Nah, hal pertama yang harus teman perhatikan adalah download terlebih dahulu aplikasi Singa yang ada di Play Store. Pastikan teman-teman mendownload aplikasi Singa hanya di Play Store, bukan di tempat yang lain ya. Karena jika teman-teman download di tempat yang lain, misalkan melalui link yang diterima, maka bisa takutnya nanti link yang teman-teman gunakan bukan link resmi dari aplikasi Singa. Nah, setelah itu silakan klik install dan kita tunggu proses installnya selesai. Nah, kemudian setelah selesai proses download aplikasinya, maka teman-teman silahkan buka aplikasi Singa. Dan sebelum kita masuk ke tahap pembuatan akun, maka teman-teman akan diminta untuk membaca ketentuan dan syarat yang berlaku di aplikasi Singa ini. Silahkan dibaca dari poin 1 sampai dengan poin 5. Jika teman-teman menyetujui dengan semua ketentuannya, silahkan klik setuju. Jika teman-teman tidak menyetujui dengan ketentuan dan syarat yang berlaku, silakan teman-teman klik menolaknya. Nah, jika teman-teman setuju, baru kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, kemudian tahap selanjutnya teman-teman silakan buat akun terlebih dahulu agar bisa masuk ke dalam aplikasi. Bagi yang udah memiliki akun, tinggal masuk aja menggunakan nomor handphone yang sudah digunakan dan juga password. Nah, bagi yang belum memiliki akun atau yang memang baru pertama kali, silakan masuk menggunakan nomor handphone yang aktif yang biasa kita gunakan, karena nanti mereka akan mengirimkan berupa kode OTP ke handphone kita yang nantinya akan diverifikasi oleh pihak perusahaan. Oleh sebab itulah gunakan nomor handphone yang aktif dan valid. Nah, kemudian setelah proses pembuatan akun, maka di beranda awalnya kita berkesempatan mendapatkan pinjaman dengan limit 7 juta rupiah ya, walaupun kita baru bikin akun. Nah, untuk mendapatkan limit pinjaman tertinggi 7 juta rupiah ini tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satunya kita harus mengisi beberapa data dan informasi yang dibutuhkan. Jadi teman-teman harus persiapkan berupa KTP dan juga nomor rekening yang atas nama KTP yang teman-teman daftarkan, karena tidak boleh ya nomor rekening berbeda dengan KTP. Jadi harus pastikan nomor KTP dan juga nomor rekening kita sama.
Nah, kemudian untuk data-data yang wajib kita isi di aplikasi Singa ini ada data diri, kemudian data pekerjaan, data kontak, dan data bank. Jadi keempat item ini wajib teman-teman isi sesuaikan dengan keadaan sekarang, keadaan yang sebenarnya, dan data-data alamat juga harus disesuaikan dengan di KTP. Misalkan alamatnya tidak sesuai dengan KTP, teman-teman bisa lampirkan surat domisili, atau jika memang alamatnya sesuai KTP, cukup hanya KTP saja. Nah, yang pertama yang harus kita isi ada namanya data diri. Jadi data diri ini menyangkut semua data-data yang dari KTP kita ya, yang hanya tambahannya hanyalah nomor WhatsApp dan juga nama ibu kandung. Jadi semuanya harus teman-teman isi berdasarkan KTP yang teman-teman upload. Misalkan teman-teman tidak berada di wilayah sesuai dengan KTP, teman-teman bisa mengisi dengan alamat domisili dan lampirkan ketika teman-teman mengupload KTP. Kemudian untuk tahap berikutnya ada namanya data pekerjaan. Data pekerjaan ini salah satu item terpenting di antara data lainnya. Kenapa? Karena data pekerjaan ini ada tentang gaji yang kita terima setiap bulannya. Jika mereka melihat kita memiliki gaji yang stabil setiap bulannya dan juga pekerjaan tetap, maka mereka akan mempercayai pinjamannya kepada kita berapapun itu nominalnya. Jika kita tidak memiliki gaji, maka akan sulit untuk mereka memberikan kita pinjaman karena takut nanti kita tidak bisa membayar pinjamannya. Dan juga ketika kita mengisi alamat kantor, isi alamat kantor tempat kita bekerja pada saat sekarang, bukan alamat kantor yang asal-asalan, karena mereka juga pasti tahu mana yang benar dan mana yang ini dibuat-buat atau yang diasal-asalkan. Jadi pastikan teman-teman mengisi semua data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, keadaan teman-teman pada saat sekarang. Selanjutnya kita harus mengisi data kontak. Maksudnya di sini data kontak darurat ya. Ketika nomor kita tidak bisa dihubungi, maka nomor kontak inilah yang bisa mereka hubungi untuk menghubungi kita. Jadi pastikan kita mengisi nomor kontak darurat yang memang memiliki hubungan dengan kita, apakah orang tua, saudara, suami atau istri, atau kakak atau rekan kerja. Dan pastikan nomor yang teman-teman isi adalah nomor yang aktif dan valid. Nah, terakhir yang harus kita isi yaitu berupa data bank. Data bank ini untuk proses pencairan dana kita. Jadi langsung masuk ke rekening kita tanpa perlu jalan-jalan kemana-mana ataupun masuk lagi ke perusahaan. Jadi teman-teman cukup tunggu saja proses verifikasi. Jika disetujui, maka tidak lebih dari 1 jam dana akan langsung masuk ke rekening teman-teman. Nah guys, selanjutnya jika kita sudah mengisi semua data-data yang dibutuhkan, kita tinggal tunggu saja pihak perusahaan memverifikasi data-data yang sudah kita isi. Jika data kita sudah diverifikasi, maka ada pemberitahuan bahwa pengajuan kita berhasil. Dan jika pengajuan kita berhasil, maka akan keluar limit pinjaman yang cocok untuk kita. Tadi di awal kita bisa mendapatkan maksimal 7 juta rupiah. Setelah kita isi data dan diverifikasi, maka nanti akan muncul limit yang cocok untuk kita. Nah guys, ini saya keluar ya limit pinjaman saya. Yang saya dapat adalah 1.100.000 rupiah. Dimana di sini ada juga rinciannya, bunga beserta ada biaya layanannya dan nominal pencairan di rekening saya. Dan juga ada tenor, juga ada tagihan dan juga tanggal jatuh temponya. Jadi di Singa ini menurut saya sangat transparansi ketika memberikan kita pinjaman, karena mereka memang merincikan semua pinjaman dan juga biaya yang kita bayarkan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi ya, sehingga Singa ini banyak sekali pengguna yang memang terbantu dengan adanya aplikasi Singa ini. Dan juga aplikasi Singa ini juga terbukti memberikan pinjaman kepada teman-teman yang memang lagi membutuhkan. Nah guys, itu review dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman
teman-teman gunakan dan bisa teman-teman ajukan dan bisa segera di ACC. Dan tetap ingat, gunakan pinjaman online ini untuk hal yang lebih produktif atau hal yang memang sangat bermanfaat untuk teman-teman dan keluarga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.